Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di subuh hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita kaji agama untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita cintai ini, agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Para jamaah yang saya muliakan, sekian lama kita tidak ketemu, tidak jumpa di dalam majelis kajian agama. Pagi ini kembali kita bersama untuk melanjutkan kajian kita, memperhatikan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya terkait dengan masalah agama ini. Ibu, bapak, para jemaah yang saya muliakan, dalam kajian kita yang terakhir sekian lama dahulu itu, saya membahas dan mengkaji tentang surga. Bagaimana surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman kepadanya, untuk orang yang taat, yang saleh. Apa yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam potongan ayat ataupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan surga, demikian juga terkait dengan neraka, itu adalah untuk lebih mendekatkan pemahaman kita hakikat yang sebenarnya nantilah. Karena Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang surga, a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh itu surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Para jemaah saya melihat hakikat yang sebenarnya nanti. Ayat mengatakan seperti ini, hadis mengatakan seperti ini. Itu untuk mendekatkan pemahaman kita. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Para jemaah yang saya melihat, Allah menyebutkan tentang surga dengan ungkapan jannat, jamak dari jannah. Jannah ataupun jannah, surga yang kita artikan, ya, arti secara bahasa itu artinya taman. Taman yang demikian indah dengan semuanya. Ada tumbuh-tumbuhan, ada bunga, ada buah, bermacam-macam yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ibu dan bapak, para jemaah sekalian, luasnya seluas langit dan bumi. Karena seperti itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bayangkan surga itu hanya merupakan suatu tempat dalam suatu batasan. Enggak. Ayat mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian ke arah keampunan dari Tuhan kalian dan ke arah surga
yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Potongan ayat dalam surat Ali Imran 133. Ayat yang lain, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Berlomba kalian ke arah ampunan dari Tuhan kalian itu dan ke arah surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Ini potongan ayat dalam surat Al-Hadid pada ayat ke-21. Ibu dan bapak para jemaat sekalian, seluas langit dan bumi. Kita tahu ya bumi yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tahu ya, langit yang ada dalam kehidupan kita yang kita katakan tak di mana ujungnya. Seluas langit dan bumi. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga dengan bermacam-macam ya kenikmatannya, dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba, untuk berpacu. Pertama, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar kita, dengan pernyataan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita berlomba untuk mendapatkan surga yang kata Allah penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Ibu dan bapak para jemaah yang saya muliakan, kajian kita di pagi hari ini saya fokuskan membicarakan tentang sungai-sungai surga. Ibu-ibu, bapak-bapak para jemaah yang saya muliakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya, demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat-ayat Al-Quran mengatakan di surga itu ada sungai-sungai. Kalau ayat, ya potongan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Beri berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal salih itu, bahwasanya untuk mereka ada surga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Ini potongan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-25. Kemudian potongan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam potongan ayat dalam surat Al-Kahfi 37, Allah katakan ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu untuk mereka ada surga Aden yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Seperti itu kata Allah, ada sungai-sungai. Nah, ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain menyebutkan tentang sungai surga. Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa itu, di dalam surga itu ada sungai-sungai air. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ada sungai air yang tidak ada ya cacat celahnya, tidak ada yang tidak enaknya pada air yang di situ disebut oleh Allah sungai air. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'amuhu. Ada sungai-sungai susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladhatin lisyaribin. Ada sungai-sungai khamar yang demikian lezat untuk orang-orang yang minumnya. Wa anharum min asalin musaffa. Dan ada sungai-sungai madu yang demikian murni. Nah, Allah
sebutkan di dalam surga itu ada sungai-sungai, sungai air, sungai susu, sungai khamar, sungai madu. Dan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan sungai-sungai itu, ibu dan bapak para jamaah yang saya muliakan, tidak ada cacat dan kekurangannya seperti apa yang kita katakan di dunia ini ada cacat dan kekurangannya. Ya, air bisa nggak enak umpamanya karena ternoda. Ya, demikian juga susu bisa basi. Ya, khamar demikian akan memabukkan, membuat pusing, muntah-muntah. Ya, madu barangkali masih bercampur dengan bermacam-macam. Ya, bukan madu murni. Kalau yang di surga itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada cacatnya, nggak ada kurangnya, nggak ada yang negatif-negatif dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan sungai-sungai surga itu. Sungai air, sungai susu, sungai khamar, dan sungai madu. Ini potongan ayat di dalam surat Muhammad ayat ke-15 yang menjelaskan kepada kita tentang sungai-sungai yang ada di dalam surga itu. Nah, para jemaah yang saya muliakan, ya seperti itulah betapa kenikmatan yang ada di dalam surga dengan sungai-sungai yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di dalam riwayat terkait dengan sungai-sungai itu. Sungai-sungai surga itu mengalir tanpa membentuk parit, namun tetap mengalir teratur dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti sungai kita di dunia yang kita katakan ada aliran parit yang mengalirkannya dari atas gunung sana umpamanya sampai ke arah ujung laut. Itu sungai kita di dunia. Tapi sungai yang ada di surga itu mengalir tanpa membentuk parit, namun tetap mengalir dengan indah seperti itu, dan semuanya adalah dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang saya muliakan, ya seperti itu yang dikatakan di dalam ayat. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian banyak yang menjelaskan tentang sungai-sungai surga itu. Seperti hadis yang menjelaskan terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra-nya. Betapa Nabi SAW disebutkan di dalam hadis itu, kata Nabi, ya tentang dirinya, ra'a arba'ata anhar yakhruju min asliha. Nabi melihat ada 4 sungai yang keluar dari asalnya, dari hulunya, ya dari hulunya, dari Sidratul Muntaha. Seperti itu ya di dalam ungkapan hadis, nahrani zahirani wa nahrani batinah. Ada 2 sungai yang demikian sangat jelas, dan ada 2 sungai yang tersembunyi. Kata Nabi kepada Jibril, ya Jibril, ma hadhil anhar? Jibril, ini sungai apa ini? Kata Jibril menjawab, amman nahrani batinani fa nahrani fil jannah. Adapun 2 sungai yang tersembunyi itu 2 sungai yang ada di dalam surga. Wa amma zahirani fan-nil wal furat. Adapun yang tampak ya 2 sungai itu sungai Nil dan sungai Furat. Para jemaah yang saya muliakan, Nabi mengatakan seperti demikian, bahwasanya ya ada sungai-sungai yang keluar dari arah surga, dari arah Sidratul Muntaha, yang kemudian mengalir. 2 yang tersembunyi di dalam surga itu kata Nabi, dan ada 2 yang tampak digambarkan, ya sungai Nil dan sungai Furat. Nil yang ada ya di Afrika, dari ujung Afrika sampai ke arah Mesir. Kemudian Furat itu sungai yang ada di Irak. Nah, para jemaah yang saya muliakan, Nabi mengatakan bahwasanya sungai-sungai itu yang berasal dari surga. Ya sama seperti kita manusia berasal dari surga. Kendati pun kita katakan kita hidup di dunia sekarang ini, demikian juga sungai yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu
aslinya atau mulanya itu adalah sungai yang ada di surga. Mata airnya dari surga, dari Sidratil Muntaha. Para jemaah yang saya muliakan, nah kita dituntut untuk mengimani itu. Ya. Demikian juga karena ini masalah-masalah yang sifatnya ghaibiyah, ketika kita dapatkan informasi ayat ataupun hadis Nabi SAW mengatakan seperti demikian, ya kita harus mengimaninya. Karena seperti tadi gambarannya, kita semua manusia berasal dari surga, tapi sekarang kita hidup di dunia. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada sungai-sungai di dunia dan itu berasal dari sungai yang ada di surga sana, kita dituntut untuk mengimaninya. Karena memang asalnya ada dari surga menurut informasi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang saya muliakan, Nabi demikian banyak menjelaskan tentang gambaran sungai-sungai surga itu. Demikian juga yang dikatakan oleh Nabi SAW, apa yang ada di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini dengan sungai yang ada di dalam penjelasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang saya muliakan, ketika Nabi SAW mengatakan seperti ini gambaran surga dengan sungai-sungai yang ada, paling kita menggambarkan seperti yang kita tangkap di dalam kehidupan kita dengan sungai yang ada di dalam kehidupan harian kita selama kita hidup di dunia sekarang ini. Tapi gambarannya yang namanya sungai yang ada di surga itu jauh sekali indahnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis Sahih Bukhari. Kata Nabi menceritakan, "Bainama ana asiru fil jannah," ketika saya jalan di surga, "id ana binahrin hafatahu qibabud dur al-mujawwaf." Ternyata saya ada di sungai yang dua sisinya merupakan kubah permata. Dua sisinya kubah permata yang berongga. Kultu, saya bertanya kepada Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Jibril, ini apa? Kata Jibril menjawab, "Hadzal kautsar alladzi a'taka rabbuk." Ini adalah kautsar yang Allah berikan kepada engkau. Fa idza tinuhu mis azfar, ternyata tanahnya itu adalah kasturi yang demikian sangat wangi. Dasar sungai itu, tanahnya itu kasturi yang demikian sangat wangi. Bagaimana kita membayangkan sungai surga yang sisinya itu merupakan kubah permata yang berongga, dan kemudian itu kata Nabi, kata Jibril menjawab pertanyaan Nabi, ini kautsar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Para Nabi yang saya muliakan, ketika di dalam hadis dikatakan Jibril, di dalam hadis yang lain dikatakan Nabi SAW memasukkan tangannya ke dasar sungai yang ada, ternyata dasar atau tanah sungai itu adalah kasturi yang demikian sangat wangi. Nah, bagaimana kita bayangkan hal tersebut? Sungai yang mengalir, ternyata dasarnya itu adalah kasturi, dan kerikil-kerikilnya itu adalah permata-permata mulia. Ibu dan bapak para jemaah yang saya muliakan, ini gambaran hadis Nabi SAW yang lain. Kata Nabi, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ardh, antara dua tingkatan seperti antara langit dan bumi.
idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kalian meminta surga kepada Allah, minta surga firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Sebab surga firdaus itu adalah di tengah-tengah surga dan ia di surga yang paling tinggi. Arahu fawqahu arsyur rahman. Saya melihat di atasnya ada arasy Allah yang maha rahman. Wa minhu tufajjaru anharul jannah. Dari situ dipancarkan sungai-sungai surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini kata Nabi SAW. Di surga itu ada 100 tingkatan. Ya, orang-orang yang akan mendapatkan surga itu dengan tingkat masing-masing sesuai dengan ketaatan dan kesalihannya, amal ibadahnya waktu di dunia. Antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya itu sejauh antara langit dan bumi. Demikian beda antara satu tingkat dengan tingkat yang lain, tingkat yang berikutnya. Kalau kalian minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, minta surga firdaus, surga yang terbaik. Kenapa kita disuruh untuk minta surga firdaus, surga yang terbaik? Para jemaah, saya melihatkan agar kita lebih meningkatkan ketaatan dan kesalihan kita ketika kita hidup di dunia sekarang ini. Jangan berpikiran beranggapan pokoknya saya masuk surga, ya di lantai bawah juga nggak apa-apa, nggak gitu. Tingkatkan terus. Selama ada kesempatan hidup di dunia, tingkatkan amal ibadah, tingkatkan ketaatan dan kesalihan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai yang terbaik, yang tertinggi. Itu yang dikatakan oleh Nabi tadi, kalau kalian minta surga kepada Allah, minta surga firdaus. Sebab surga firdaus itu ada di tengah-tengah surga yang ada. Dan dia merupakan surga yang paling tinggi. Para jemaah, saya melihat, makanya kita ketika dia masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sekarang ini, kita harus lebih meningkatkan ketaatan dan kesalihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu seharusnya kita. Dan jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita capai di dalam beribadah, di dalam beramal, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Saya sampai mengatakan, kendati pun orang-orang yang ada di sekitar kita mengatakan kita orang ahli ibadah, kita orang yang demikian taat, kita orang yang suka beramal, biarkan orang ngomong seperti itu. Tapi kita harus terus lebih baik, lebih meningkat, dan apa yang kita katakan, kekurangan yang ada pada diri kita, kita perbaiki. Yang sudah baik, teruskan. Dan yang masih kurang, kamu yang akan memperbaiki diri kamu. Sebab kita kalau mau melihat kepada kekurangan-kekurangan diri kita, kita pasti akan melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Sebagai contoh, saya katakan, ada kesempatan beribadah, berjamaah dengan sholat 5 waktu yang ada, ternyata masih belum istiqamah berjamaah. Ada kesempatan dengan yang sunnah-sunnah, dengan sholat sunnah, dengan puasa sunnah, ternyata masih belum dengan yang sunnah-sunnah itu. Para Indonesia ini kan banyak kita yang ada kesempatan tapi masih belum mengambil kesempatan itu, dan akhirnya tiba-tiba mati. Ya. Padahal masih jauh dari yang diharapkan. Nah, kalau kita mau melihat kepada kekurangan-kekurangan diri kita, kita pasti akan melihat kita punya kekurangan-kekurangan, dan ketika kita menyadarkan diri kita, ternyata memang kita masih banyak dengan kekurangan-kekurangan itu. Makanya Nabi SAW katakan seperti demikian, kalau kalian minta surga firdaus, karena surga firdaus itu ada di tengah-tengah surga, dan surga yang paling tinggi. Ya, kata Nabi, arahu fawqa arsyir rahman. Saya melihat di atasnya ada arsy Allah yang maha rahman. Wa minhu tufajjaru anharul jannah. Dari situ dipancarkannya sungai-sungai surga. Jadi ibu bapak-bapak para jemaah yang saya melihat, seperti itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah,
Ibu dan bapak para jamaah yang saya muliakan, terkait dengan Kautsar yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, seperti yang saya kemukakan terdahulu ketika Nabi tanya kepada Jibril, Jibril itu apa itu? Ini Kautsar, kata Jibril, yang Allah janjikan untuk kamu. Ibu dan bapak para jamaah saya muliakan, Kautsar adalah suatu sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kautsar sungai yang ada di surga, beda dengan Haud. Haud adalah telaga yang ada di mahsyar. Para jemaah yang saya muliakan, air dari telaga Kautsar itu atau dari sungai Kautsar itu mengalir ke arah mahsyar, yang di situ ada Haud, dalam kurung telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang saya muliakan, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di mahsyar, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan betapa bejadanya sebanyak bintang yang ada di langit, putih, lebih putih dari susu, wangi lebih wangi dari kasturi, dan manis lebih manis dari madu. Seseorang yang mendapatkan kesempatan minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di mahsyar tidak pernah kehausan selamanya di dalam proses hari kiamat yang ada di mahsyar itu. Jadi beda antara Haud, telaga Nabi, itu ada di mahsyar dalam proses hari kiamat yang dijalani oleh manusia, beda dengan Kautsar, yaitu sungai yang ada di dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang saya muliakan, apa yang dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, ini telaga Nabi di mahsyar, dan ini sungai yang ada di surga, namanya Kautsar. Beda antara telaga dengan Kautsar, yang dikatakan Kautsar itu ada di surga. Jadi para jemaah yang saya muliakan, Kautsar ada di surga, di dalam surga. Haud, telaga Nabi, ada di mahsyar. Ketika manusia menjalani semua proses di hari kiamat itu. Ibu dan bapak para jemaah yang saya muliakan, kita ketahui ketika manusia ada di padang mahsyar, itu semuanya ngurus diri sendiri-sendiri. Ngurus diri sendiri-sendiri, gak ngurus orang lain. Wala yas'alu hamimun hamima. Seorang teman akrab gak akan pernah tanya teman akrabnya yang lain. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari kiamat itu, dalam kurun di waktu di mahsyar, larilah seseorang, menghindarlah seseorang dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Masing-masing orang ada urusan yang harus diselesaikannya. Urus diri sendiri. Jadi ketika di mahsyar, untuk mendapatkan haud ataupun telaga itu nggak bisa tanya seperti di dunia ini. Karena di dunia ini kita nggak tahu, kita tanya, di mana sungai itu, di mana danau itu, di mana tempat itu, bisa tanya. Tapi di mahsyar nanti nggak bisa tanya. Yang akan menuntun seseorang untuk sampai ke telaga yang ada di mahsyar itu adalah bagaimana seseorang dengan iman dan kesalehannya, ketaatannya waktu di dunia. Dan itu kata tadi, orang yang dapat kesempatan minum dari telaga yang ada di mahsyar tidak akan pernah kehausan selamanya dalam semua proses hari kiamat yang ada. Jadi para jemaah saya muliakan, yang akan menuntut kita untuk mendapatkan telaga yang ada di mahsyar itu adalah amal ibadah kita, ketaatan dan kesalehan kita. Nggak bisa tanya.
Ya, orang gak akan jawab pertanyaan kita sebab urus diri sendiri. Ini terkait dengan ya telaga yang ada di mahsyar. Para jemaah yang saya muliakan, tentang Kautsar itu, ya memang ya banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang dikala dia berhasil mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW menceritakan berdasarkan hadis Anas bin Malik. Ya, para jemaah yang saya muliakan, hadis riwayat Muslim, kata Nabi, bainama Rasulullah SAW dzata yaumin baina azhurina, kata sahabat Anas, ketika Rasul di suatu hari ada di hadapan kami, ughfiya ighfa'a, tiba-tiba Nabi tertidur sesaat. Sumara rafa'a ra'sahu mutabassiman. Rasul kemudian mengangkatkan kepalanya sambil tersenyum. Sahabat ketika itu mengatakan, ma adhakaka ya Rasulullah, ya Rasulullah, ada takut Rasul tertawa? Kata Nabi, unzilat alaiya anifan surah, sebentar ini baru diturunkan kepada saya suatu surat. Faqara'a, kemudian Nabi membacakan, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Turun surat Al-Kautsar kepada Nabi, sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau yang Muhammad Kautsar, maka sholatlah engkau kepada Tuhanmu dan menyembelihlah, sesungguhnya orang-orang yang benci kamu itulah orang yang terputus. Tsumma, kemudian kata Nabi, atadruna mal kautsar, sahabat, kalian tahu apa Kautsar itu? Kata sahabat, Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi menjelaskan, fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi Azza wa Jalla, itu sungai yang dijanjikan oleh Allah untuk saya ya di hari kiamat nanti di surga. Alaihi khairun katsir, ya di situ banyak kebaikan, banyak kenikmatan. Para jemaah kan seperti itu yang dijelaskan oleh Nabi SAW kepada kita. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang saya muliakan, bagi orang-orang yang dikatakan berhasil mendapatkan surga akan menikmati semua sungai-sungai yang ada di dalam surga itu, yang kita katakan dalam ayat tadi ada sungai air, ada sungai susu, ada sungai khamar, dan ada sungai madu. Semuanya dengan kebaikannya, dengan kenikmatannya, dengan segala kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gambaran-gambaran surga yang dijelaskan di dalam ayat, dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW, hendaknya kita tertarik, karena itu adalah puncak ya kenikmatan dalam kurung balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang beriman, yang bertakwa, setelah kita di dunia ini dengan katakanlah kesungguhan beribadah, beramal, capek dengan ibadah, capek dengan amal, betul-betul kita upayakan ketika kita hidup di dunia sekarang ini dengan amal dan ibadah, dan ujungnya nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga yang penuh dengan kenikmatan, termasuk sungai-sungai yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat, demikian juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi para jamaah yang saya muliakan, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang berasal dari sahabat Anas bin Malik. Su'ila Rasulullah SAW man kautsar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat-sahabat tentang kautsar. Kautsar itu apa? Kata Nabi, dzaka nahrun a'tanihullah, itu sungai yang diberikan oleh Allah kepada saya, asyaddu bayadan minal laban, lebih putih dibandingkan dengan susu, wa ahla minal asal,
lebih manis bila dibandingkan dari madu. Fihi tayrun, di situ ada burung, anaquha ka'anaqil juzur, leher burung itu seperti lehernya onta. Umar ketika itu mengatakan, inna hadhihi la na'imah, sungguh itu nikmat sekali ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, akalatuha an'am minha, orang yang memakannya itu lebih nikmat lagi. Para jamaah yang saya muliakan, bisa menikmati bermacam-macam ya makanan-makanan yang ada, termasuk dari burung yang kata Nabi, burung-burung yang lehernya panjang seperti leher onta. Ada ya di surga Allah Subhanahu wa taala, di ya Sungai Kautsar yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kenikmatan-kenikmatan dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang beriman dengan bermacam-macam kenikmatan, termasuk menikmati sungai yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, marilah kita berusaha untuk memacu diri kita dengan ibadah, dengan amal, karena kita dirangsang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk mendapatkan surga itu, dan itu akan kita dapatkan jika kita beriman, taat, saleh dengan ibadah dan amal yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia sekarang ini. Para jemaah yang saya muliakan, inilah beberapa gambaran tentang sungai-sungai yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana gambaran antara sungai-sungai yang ada di surga dengan bermacam jenisnya tadi, bagaimana dengan Kautsar, dan bagaimana dengan telaga yang itu ada di mahsyar. Demikian yang bisa saya jelaskan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak dalam kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita pelajari dalam kesempatan majelis kajian kita di pagi hari ini. Demikian penjelasannya. Berikut kalau ada yang menjadi pertanyaan, monggo untuk dipertanyakan. Dipersilakan. Tafadhol. Mari. Apa yang menjadi pertanyaan? Silakan. Monggo. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang telaga Aud. Yap. Itu disediakan untuk di mahsyar saja. Yap. Apakah itu berarti waktunya terbatas, berbeda dengan yang ada di surga? Terima kasih. Para jamaah yang saya muliakan, mencarinya saja susah. Mencarinya susah. Jadi itu tadi saya katakan, gak ada orang tempat kita bertanya. Amal ibadah kita lah yang akan menuntun kita untuk sampai ke telaga itu. Iya, ada orang yang kita katakan sampai dapat. Nah, para jemaah yang saya muliakan, hanya diberi kesempatan sekali minum. Bisa dibayangkan, ngambil air dari telaga itu, umpamanya segelas, umpamanya seperti ini kan, kita minum, kemudian berangkat dengan proses hari kiamat yang akan diteruskan, yang akan berjalan. Jadi hanya sesaat. Dan kata Nabi SAW, yang dapat kesempatan minum dari telaga itu tidak pernah haus selamanya. Sementara di mahsyar dengan proses yang demikian sangat berat, sangat berat. Nah, para jemaah saya melihat seperti itu. Jadi sesaat, nggak bisa ngulang lagi, balik lagi. Karena kata Nabi, yang dapat minum nggak pernah kausan selamanya. Padahal proses hari kiamat itu demikian ribet, kita katakan demikian dengan masalah-masalahnya. Sekian banyak manusia yang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemeriksaan amal, timbangan amal, dan kemudian ada sirat, jembatan. Suasananya demikian sangat berat. Nah, para jemaah sebenarnya kalau dipertanyakan bagaimana, sesaat sekali, secepat itu, dan kemudian lanjut dengan semua proses hari kiamat yang akan dijalani
oleh seseorang. Tapi itulah yang akan bisa menuntun kita untuk mendapatkan telaga yang ada di masyar itu adalah ketaatan kita. Bayangkan manusia sekian banyak di padang masyar itu dan gak bisa bertanya karena masing-masing orang ngurus dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang beriman dengan amal ibadahnya waktu di dunia, ya sampai dapat jumpa dengan telaga itu dan dapat kesempatan minum sesaat dan kemudian berangkat dengan semua proses yang akan dijalaninya di hari kiamat itu. Jadi hanya sebentar saja, sesaat saja. Dan bayangkan orang yang berduyun-duyun, dan Nabi mengatakan, saya berharap orang-orang paling banyak datang ke telaga saya itu. Itu kata Nabi SAW. Dan para nabi saya melihat semua nabi-nabi Allah punya telaga di mahsyar, termasuk Nabi Muhammad. Dan kata Nabi, saya berharap orang yang datang kepada telaga saya itu, karena telaga saya itu ya orang yang paling banyak dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Seperti itu, ya, tentang keberadaan telaga yang ada di mahsyar. Yang harus kita dudukkan adalah beda antara telaga yang ada di mahsyar dengan Kautsar yang ada di surga. Air yang ada di telaga di padang mahsyar itu disuplai dari surga, dari Kautsar. Itulah yang dinikmati oleh orang-orang. Demikian tentang permasalahan telaga yang ada di mahsyar. Monggo, pertanyaan monggo. Tadi kan dibilang begitu sulit. Ya. Nah, bagaimana caranya, apa amalan apa yang bisa mempermudah untuk menuju telaga Kautsar? Ya, para jemaah yang saya muliakan, kalau secara umum adalah ketaatan kita di dalam beribadah, kesungguhan kita di dalam beramal dengan segala kebaikan-kebaikan waktu kita hidup di dunia sekarang ini. Itu gambarannya. Jadi apa yang kita katakan ibadah, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sesempurnanya. Itu tadi saya katakan, kita tahu ada ibadah, sholat, ya, ada wajib, ada sunnah. Setelah wajib, lakukan yang sunnah-sunnah itu, dan jangan anggap enteng dengan yang sunnah. Itu dia. Sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat-sholat sunnah yang lain yang ya dituntutkan oleh Rasul kepada kita. Ya, puasa Ramadan wajib, ada puasa sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bir, 6 hari bulan Syawal, Asyura, Arafah, kebanyakan dari Sya'ban, dan puncak dari puasa sunnah, puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak, terus. Jadi di dunia ini, ketika kita hidup di dunia, kita tahu mana yang terbaik, mana yang tertinggi dari ibadah, mana yang terbaik, yang tertinggi dari amal. Ketika kita punya kesempatan untuk melakukan itu, jangan dilepas. Tidak ada sesuatu yang kita katakan ini yang akan membuat kita bisa dapat langsung dengan surga, Kautsar, atau dengan telaga yang dipertanyakan tadi. Enggak ada amalan khusus yang membuat saya mudah untuk mendapatkan telaga itu, enggak. Amalan khusus ya, enggak ada. Tapi semua yang kita katakan ini ibadah, ini amal terbaik dan semaksimal mungkin kita lakukan. Dan itulah yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan, termasuk untuk mendapatkan kemudahan mendapatkan telaga yang ada di mahsyar itu. Jadi ini saya katakan, mari kita lebih meningkatkan amal ibadah kita, ketaatan dan kesolehan kita kepada Allah ketika kita di dunia sekarang ini. Yang sudah baik, yang sudah kita lakukan, mari istiqamah. Yang masih belum, nah ini nggak ada yang akan memperbaiki diri kita kecuali kita sendiri. Saya contohkan tadi, ada kesempatan dengan yang sunnah, sholat sunnah umpamanya, tapi dia belum. Rawatib qabliyah masih belum ditekuni, duha masih belum ditekuni, tahajud belum ditekuni. Puasa, ada kesempatan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan puasa-puasa lain termasuk puncak dari puasa Daud. Ada kesempatan di dunia sekarang ini, tapi masih belum. Kok belum? Tiba-tiba nanti mati. Nah, artinya saya berikan, marilah kita dengan yang baik-baik yang kata Allah,
ini ya yang baik-baik yang dikatakan oleh Nabi, ini ibadahkah, amalkah? Ini yang harus kita ya rebut dan kita lakukan, kemudian kita istiqamah ketika kita hidup di dunia sekarang ini. Jadi tidak ada amal khusus yang dikatakan oh ini akan memudahkan untuk mendapatkan ya telaga Nabi yang ada di masyarakat. Tidak ada, saya bilang. Tapi secara umum kita katakan ketaatan kita di dalam beribadah dan beramal ketika kita hidup di dunia sekarang ini, itulah yang akan membuat kita dengan kemudahan-kemudahan termasuk bisa mendapatkan telaga yang ada di mahsyar. Yang kata Nabi, yang dapat kesempatan minum dari telaga itu tidak akan pernah kehausan selamanya. Demikian tentang poin itu. Masih ada yang lain? Monggo. Ibu dan bapak para jemaah yang saya muliakan, kalau tidak ada seperti itu dulu, nanti kita akan teruskan kajian kita untuk kita lebih mengkaji ya terkait dengan surga dalam lanjutan kajian kita ini ya, dengan bermacam-macam masalah yang ada di dalam surga. Insya Allah akan kita kaji ya, karena kita sudah mendapatkan informasi itu dari ayat dari hadis Nabi SAW, dan barangkali kita masih belum tahu tentang permasalahan-permasalahan terkait dengan hal tersebut. Inilah yang nanti akan kita lanjutkan dalam kesempatan berikut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang agama ini untuk kita lebih baik dan lebih meningkat sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.